Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini adalah hari pertemuan kedua ya. Setelah kita mengikuti kontrak perkuliahan, mata kuliah kita adalah penulisan ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Jadi dalam mata kuliah ini tentu hal yang banyak lebih terkait dengan penulisan karya ilmiah tentunya di dalam materi perkuliahan kita ini ya. Oleh sebab itu harapan saya dengan penulisan karya ilmiah nanti penugasannya pun bentuknya adalah proposal penelitian ya, proposal saja ya, sekitar mungkin 2 semester berikutnya Anda bisa sudah menyusun skripsi ya, katakanlah demikian, karena SKS sudah cukup banyak gitu ya, dengan ditambah dengan saat ini. Baik, kita pelajari apa sebenarnya yang dinamakan dengan penulisan karangan ilmiah ini ya. Jadi penulisan karangan ilmiah adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh seseorang ya, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan dunia saat ini ya. Jadi memang dihadapkan dengan persoalan tulis menulis, karena kalau kita lihat dari kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja, misalnya kalau kita lihat berdasarkan pada apa yang disusun oleh para penyedia dunia kerja, dalam ini adalah perusahaan survei, yaitu hasil survei yang dilakukan oleh National Association of College and Employer USA 2002 dari 457 perusahaan dengan skala 1 sampai 5 ya. Maka kalau kita lihat di ranking di sini, dilihat dari jumlah nilai skor yang dibuat ya, maka kita akan melihat bahwa yang paling tertinggi itu adalah komunikasi ya. Komunikasi ini dianggap tertinggi ya. Nah, kemampuan komunikasi ini mencapai 4,69 ya. Nah, jadi komunikasi di sini tentu dalam artian makna yang luas ya, tidak hanya sekedar berbicara atau katakanlah dalam komunikasi verbal, tetapi maksudnya adalah bahwa komunikasi ini bisa saja dalam bentuk tulisan ya. Ya, karena biasanya yang lebih banyak tidak hanya dalam bentuk komunikasi lisan, tetapi lebih banyak pada komunikasi tulisan. Jadi dari apa yang disampaikan di sini, misalnya komunikasi, kemudian kejujuran, integritas, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, kemudian beretika, dan motivasi inisiatif, kemampuan beradaptasi, daya analitik, kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, berorientasi pada detail, kepemimpinan, kemudian kepercayaan diri, ramah, sopan, bijaksana, kemudian indeks prestasi, ya, kemudian kreatif dan humoris. Ternyata komunikasi ini terletak paling tinggi ya poinnya dari skala 1 sampai 5 ini. Nah, sementara itu indeks prestasi hanya mencapai 3,68 ya. Nah, artinya bahwa dalam dunia pekerjaan ternyata yang dibutuhkan dari penyedia pekerjaan itu adalah kemampuan berkomunikasi ya. Karena memang perbedaan kita dengan makhluk lain, katakanlah demikian ya. Yang paling dibutuhkan adalah kemampuan bagaimana kita berkomunikasi ya. Baik dengan antara sesama orang, baik secara formal maupun informal. Kemudian ditambah lagi tentu kemampuan berkomunikasi secara tertulis ya. Jadi dalam tulisan karya ilmiah lebih banyak pada kemampuan tulisan ilmiah tadi ya. Karena tulisan ilmiah itu membawa kesan waktu yang begitu lama ya. Nah, bagaimana kita bisa
mengetahui tulisan Aristoteles, Descartes, Plato misalnya, itu karena ada tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan itulah yang kemudian membawa kesan kepada kita, sehingga dapat ingat pada sampai saat ini. Nah, kemampuan berkomunikasi lisan ya tertulis merupakan salah satu aspek ya, yang berkait dengan soft skill ya, yang harus dikuasai oleh lulusan perguruan tinggi. Karena kalau semua bidang pekerjaan selalu terkait dengan komunikasi ini. Ya, faktanya adalah kemampuan berkomunikasi memang relatif mendapat perhatian serius dari proses pembelajaran itu sendiri, terutama dalam mengerjakan tugas atau termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan pekerjaan yang terkait dengan akademik ya. Misalnya nanti pembuatan makalah, pembuatan paper dan proposal penelitian itu termasuk bagian penting dari komunikasi secara tertulis. Kemampuan untuk menulis karangan ilmiah ini ya tidak cukup berbekal penguasaan pengetahuan saja atau knowledge ya. Teknik menyusun karangan ilmiah, tetapi memerlukan keterampilan yang didasarkan oleh bakat dan kemauan untuk melatih diri sendiri secara terus-menerus tentunya. Misalnya ketika kita menulis bukan sekedar hanya pengetahuan yang kita dapatkan kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, tetapi perlu melatih diri ya dalam menulis. Karena itu apabila ini terus dikembangkan maka orang tersebut memiliki kemampuan. Ya, misal kalau kita banyak membaca, banyak informasi, banyak yang kita ketahui, kemudian kita tidak mampu menuangkan itu dalam bentuk tulisan. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan menuangkan hasil pikiran, pengalaman, dan apa yang kita dapatkan dari berbagai informasi, kemudian itu dapat kita sampaikan melalui sebuah tulisan. Nah, inilah yang disebut dengan soft skill, ya, kemampuan, keterampilan dalam menulis. Ya. Oleh sebab itu, banyak mahasiswa yang kurang peduli, mungkin tidak tahu ya arti penting yang terkait dengan kemampuan soft skill ini. Ya. Kalau hard skill mungkin banyak yang bisa, tetapi yang berkaitan dengan kemampuan orang per orang, pribadi-pribadi atau soft skill ini, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan dirinya. Ya. Misalnya termasuk pendidikan itu terkait dengan soft skill. Ya. Kemudian kreativitas itu terkait dengan soft skill ya. Nah, oleh sebab itu pentingnya melatih kemampuan soft skill ini. Kemudian terkait dengan karangan ilmiah, tentu dalam mengembangkan soft skill ini perlu latihan yang mendalam atau latihan yang terus-menerus dilakukan ya. Misalnya kalau kita lihat penugasan di perguruan tinggi ini lebih banyak memperhatikan pada penulisan karangan ilmiah. Itu tujuannya adalah untuk melatih kemampuan soft skill ya. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, membuat proposal penelitian, kemudian Anda sampaikan itu kepada publik dalam bentuk artikel publikasi, kemudian itu dibaca oleh orang. Nah, kemampuan Anda menulis dan menyampaikan pesan itu kepada orang lain itu adalah sebuah kemampuan soft skill ya. Jadi itu yang harus dilatih ya. Dilatih agar memiliki kemampuan ya, misalnya membuat makalah, kemudian makalah seminar, skripsi, tesis, disertasi, buku teks atau hal yang terkait dengan kegiatan akademik lainnya ya. Nah, tentu bagi penulis pemula mereka akan kesulitan dalam menuangkan hasil tulisannya ya. Mungkin banyak orang yang pandai berbicara di depan publik atau di tempat-tempat umum, tetapi kemampuan untuk menuangkan sebuah karya tulis ya, dalam bentuk tulisan yang kemudian itu bisa terekam dalam waktu yang begitu lama itu biasanya sulit dilakukan karena tadi tidak terlatih, tidak memiliki soft skill ya, tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan apa yang harusnya dia ketahui kemudian disampaikan kepada masyarakat umum ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang ditulis itu harus memberikan makna yang mendalam. Tentu nanti ada perbedaan antara berbagai bentuk tulisan, yang tulisan ilmiah dan non ilmiah atau fiksi dan non fiksi ya. Misalnya kalau kita lihat penulis pemula biasanya mencoba untuk menulis di koran, majalah, humor, karya sastra dan lain sebagainya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan tulis menulis ini ya. Nah, karangan ilmiah, ya, karangan ilmiah adalah
tulisan yang berdasarkan pada pengetahuan ilmiah, ya. Tentu yang disebut dengan pengetahuan ilmiah didasarkan pada metode-metode ilmiah. Nah, apa saja yang terkait dengan metode ilmiah ini? Yang pertama, metode ilmiah harus logis atau bisa diterima oleh akal sehat, ya. Ya, kalau dia diterima akal sehat, maka harus berdasarkan pada fakta. Kemudian hasil analisis, analisis orang atau analisis diri sendiri yang dilakukan secara mendalam, ya. Kemudian pengetahuan yang didukung dengan berbagai argumentasi yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh berbagai orang, ya. Nah, misalnya kalau dia melihat bahwa cikungunya adalah penyakit yang menular, ya, akibat digigit oleh nyamuk, maka faktanya adalah bahwa yang menularkan itu adalah melalui media nyamuk, kan begitu, ya. Nah, artinya penularan itu gigitan dari nyamuk kepada penderita, kemudian digigitkan kepada orang yang sehat, ya. Kemudian terjadi penularan. Ya, misalnya termasuk di dalamnya adalah misalnya penyakit filariasis, ya, kaki gajah, ya. Ya, itu juga melalui media nyamuk penularannya. Ini dapat kita buktikan, ya. Jadi misalnya pemberantasan melalui misalnya dilakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSR. Kemudian ya menggunakan kelambu misalnya, kemudian membersihkan lingkungan perkarangan dari jentik-jentik. Ya. Nah, ini adalah upaya dalam rangka untuk mengeliminasi atau mengurangi penularan penyakit yang berbasis nyamuk tadi, ya. Kemudian dalam menulis harus memiliki sistematika, aturan-aturan baku dalam penulisan, ya. Ya, maka harus ada keterkaitan antar satu tulisan dengan tulisan yang lain. Ya, jadi tidak bisa kita pisahkan. Misalnya tadi kalau kita menulis tentang penyakit menular, maka ya harus ada agentnya, ya, yang menularkan, ya. Ya, kemudian ada environment-nya yang berikan dukungan bagi penularan penyakit itu. Kemudian ada host-nya, kan begitu, ya. Nah, di manusia, human-nya, ada agent, ada host, kan begitu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang penyakit menular, maka penyakit menular ini bisa menularkan bisa dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia melalui agent, gitu, ya. Kemudian yang ketiga harus komprehensif, ya, harus bisa sampai terjawab persoalan yang ingin kita ketahui. Maka dalam penulisan karya ilmiah harus bisa memberikan kesimpulan dari penelitian itu, dari tulisan yang kita sampaikan, sehingga nantinya bisa memberikan saran. Ya, pembuktiannya adalah melalui pembuktian ilmiah tadi, ya, tentu didasarkan pada fakta, gejala, dan peristiwa yang ditelaah secara menyeluruh, hubungan satu fakta dengan fakta lainnya yang saling memiliki keterkaitan. Ya, jadi tidak bisa kita pisahkan. Tadi misalnya kalau dia penyakit misalnya malaria katakanlah demikian, maka nyamuk-nyamuk Anopheles ini, ya, yang menularkan akibat digigitnya orang yang menderita kepada orang yang lain, ya. Nah, penularan inilah sebenarnya yang harus kita putus mata rantai penularannya, yaitu nyamuk itu sendiri. Ya, bisa saja tadi melalui pemberantasan sarang nyamuk misalnya, kemudian menguras, menutup, ya, mengubur. Nah, itu bisa dilakukan, ya. Nah, ini yang dilakukan dalam upaya untuk menurunkan angka kasus penularan tadi, ya. Kemudian tentu harus bisa memberikan jawaban atas apa yang kita tulis, ya. Ya, jangan sampai ketika kita menulis penulisannya itu tidak selesai, ya. Nah, jadi tidak terjawab dalam tulisan tersebut. Ya, istilah sastranya disebut dengan kaus kutang, ya. Kaus kutang itu artinya tulisan yang tidak ada jawabannya, ya. Bukan kaus kotang, bukan, ya. Kaus kutang itu adalah penulisan yang tidak ada jawabannya. Berbeda dengan penulisan ilmiah, harus ada jawabannya, ya. Sehingga di situ nanti ada kesimpulan, kemudian ada saran, begitu, ya. Bisa juga rekomendasi hasil penelitian itu. Kemudian karangan ilmiah dibuat guna untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang kita tulis tadi, yang diteliti,
oleh mahasiswa. Oleh sebab itu ada dua bentuk dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama bentuknya adalah laporan penelitian. Yang kedua adalah artikel publikasi ilmiah. Jadi artikel publikasi ilmiah atau scientific academic dalam bentuk artikel publikasi ilmiah ini bentuknya tentu berbeda dengan laporan penelitian. Biasanya laporan penelitian itu lebih tebal ya. Nah, kalau scientific academic paper itu biasanya hanya 10 halaman ya. Di situ ada judulnya, kemudian ada penulisnya, ada kontaknya, ada abstraknya Indonesia maupun Inggris, kemudian ada pendahuluannya, kemudian ada metode, kemudian ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan dan syarat ya. Kemudian ada reference ya, acuan ya dalam penulisan karya ilmiah ini. Oleh sebab itu, karangan ilmiah dibuat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian kepada masyarakat dalam menyusun ide gagasan yang menggunakan alur berpikir ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ilmu pengetahuan itu akan berkembang apabila dilakukan riset, dilakukan penelitian, dilakukan penulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmu pengetahuan itu akan terus maju berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Pengetahuan itu ya harus dilakukan melalui penelitian atau riset, kemudian dia menjadi sebuah karangan ilmiah atau tulisan ilmiah tadi. Sehingga ini dapat dibaca, dipelajari oleh berbagai kalangan. Ya. Ada beberapa, misalnya saya berupaya untuk meneliti yang terkait dengan misalnya kesediaan orang untuk vaksinasi. Itu kan belum terjawab ya. Mengapa ada orang yang tidak bersedia divaksin ya, atau divaksin dalam keadaan terpaksa ya. Ternyata berdasarkan penelitian yang selama ini saya penasaran untuk tidak menjawab penelitian tersebut, ternyata ada 7 variabel ya yang berhubungan dengan kesediaan orang untuk tidak divaksin ya. Nah, jadi ada 7 variabel dalam penelitian saya menunjukkan bahwa orang tidak bersedia untuk dilakukan vaksinasi. Karangan ilmiah merupakan salah satu bentuk komunikasi ya antara penulis, dalam hal ini pengarang, peneliti, kepada pembaca atau masyarakat secara umum. Ya, maka dalam artikel publikasi biasanya kita menulis, kemudian kita ajukan ke jurnal, pengelola jurnal. Nah, tulisan kita itu pun tidak serta-merta langsung bisa terbit, tetapi prosesnya biasanya direview oleh penulis lainnya, dilihat, dikaji apakah isinya sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah itu sendiri. Jadi biasanya ya berbulan-bulan gitu ya. Kita kirim, direview, diperbaiki, kita kirim, direview ya, diperbaiki. Ya, tujuannya adalah supaya apa yang kita tulis itu dapat dipahami baik konteks maupun isi dari tulisan yang kita tulis ya. Adapun ciri dan kriteria karangan ilmiah yaitu yang pertama harus memenuhi tadi ya, memenuhi rambu-rambu internal, yakni nilai kebenaran sesuai dengan fakta, hasil kajian, ya, keakuratan, validitas, sahnya kerangka berpikir, pengumpulan data dan analisis data, serta tingkat ketelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Ya. Jadi harus ada rambu-rambu yang berlaku secara internal. Demikian juga nanti ketika Bapak Ibu menulis laporan skripsi, tentu rambu-rambu ini harus ditaati. Jadi sehingga misalnya berapa populasinya, sampelnya berapa, penelitiannya pada aspek apa, kan begitu ya. Masalahnya apa yang diteliti, kemudian latar belakangnya, metode yang digunakan, kemudian hasilnya apa, pembahasannya gimana, kesimpulan dari hasil penelitian itu, kemudian variabelnya apa saja. Kemudian memenuhi standar eksternal. Ya, tadi kalau internal itu biasanya dalam bentuk laporan penelitian, skripsi katakanlah demikian, tetapi ketika rambu eksternal itu ketika kita publikasikan di jurnal-jurnal nasional, ya, baik itu nasional maupun internasional yang terakreditasi maupun tidak, ya. Jadi jurnal itu kalau di Kemendikti ya ada 6 level ya, dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Sinta 1 ini yang paling sulit. Ya, Sinta 1 itu masuk dalam kalau di
apa namanya di internasional namanya terindeks Scopus atau berukutasi ya, terindeks Scopus. Jadi dalam Scopus itu ada Q1, Q2 sampai Q4. Nah, tapi yang paling sulit adalah Q1 ya, Q1 dan Q2 ya. Jadi kalau orang untuk mendapatkan gelar profesor itu harus ada 2 artikel publikasi internasional Q1 ya. Nah, kemudian dihitung berapa efek faktornya ya. Nah, kemudian kalau di yang nasional itu bisa Bapak Ibu cari di Sinta ya. Sinta Dikti. Nah, bisa dicari di situ, kemudian di situ ada Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Nah, ini ada teman untuk publikasi di Sinta 1 punya UI itu. Kebetulan saya ada di situ, ya bayarnya untuk publikasi saja kita bayar 6 jutaan ya. Untuk publikasi ini ya. Nah, jadi kami ada beberapa orang penulisnya di situ. Ya, jadi harus ada kontribusinya untuk publikasi. Nah, ini yang terkait dengan penggunaan rambu eksternal ya. Ada kriteria yang ditetapkan oleh pengelola jurnal dalam hal ini ya. Karakter kegiatan ya dari penelitian ini atau penulisan karya ilmiah ini adalah berlatih menulis dengan karangan ilmiah. Ya, merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan kemampuan soft skill lulusan. Jadi lulusan itu harus dilatih dengan berbagai tulisan-tulisan yang bisa memberikan dampak ya bagi peningkatan kualitas lulusan tadi. Karena tadi kalau kita lihat betapa tingginya pengaruh kemampuan komunikasi bagi dunia kerja ini ya. Sehingga oleh sebab itu lulusan itu diberikan bekal kemampuan soft skill tadi. Kemudian menuntut mahasiswa tidak sekedar menguasai pengetahuan atau susunan pengetahuan yang didapatkan dari apa yang dibaca, dipelajari, kemudian informasi yang diterima, tetapi juga mampu menyusun karangan, ya, mengolah keterampilan melalui proses latihan, ya, yang terus-menerus sampai seseorang itu mampu menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisannya. Memang menulis ini gampang-gampang susah ya, karena harus melalui proses latihan yang panjang ya. Jadi oleh sebab itu penting bagi seseorang untuk meningkatkan kemampuan soft skill-nya melalui latihan ya. Paling tidak Bapak Ibu bisa menulis pelan-pelan termasuk dalam mengerjakan tugas, yaitu tugasnya dalam bentuk proposal penelitian nanti. Kemudian saya akan share terkait dengan bagaimana cara menulis bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Hanya itu saja, termasuk dalam menentukan bagaimana membuat topik penelitian itu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, menjadilah orang lain yang lebih susah ya. Jadi langkah baiknya jadilah diri sendiri ya. Banyaklah berlatih, ya, jadilah diri sendiri. Jangan kita jadi orang lain. Ya, karena ketika kita menjadi diri sendiri, ya itu harapannya adalah kita dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Nah, jangan menjadi orang lain. Jangan melakukan imitasi atau meniru orang lain, tapi latihlah diri kita dalam menulis. Karena memang itu bukan untuk orang lain. Apa yang kita tulis itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Ya, jangan bilang tidak mungkin sebelum kita mencoba. Ya, lakukan saja ya, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, karena kemungkinan besar karena tidak mungkin itu disebabkan karena belum mencoba. Maka sebaiknya mencoba untuk menulis dan dilatih untuk menulis, dan alangkah baiknya adalah bagaimana orang lain berperan untuk melakukan koreksi terhadap tulisan Anda. Ya, biasanya kalau kita menulis ini kita tidak sadari bahwa apa yang kita tulis itu seolah-olah yang terbaik ya. Karena belum dikoreksi oleh orang lain ya. Oleh sebab itu penting orang lain untuk mengoreksi tulisan kita agar mereka dapat memperbaiki tulisannya agar lebih baik. Karena cara membaca hasil tulisan kita ini tentu orang lain yang lebih paham maksud dari sebuah tulisan itu sendiri ya. Mencoba dan hasilnya gagal masih lebih berharga ya daripada gagal mencoba ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah mencoba, kemudian dikatakan gagal, itu artinya gagal mencoba ya. Jadi belum pernah mencoba,
belum, jadi gagal ya, gagal dalam mencoba ya. Jadi coba ya, hasilnya gagal, itu lebih baik ya lakukan saja. Kalau misalnya gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Dan ini adalah ruang bagi Bapak Ibu untuk ya, bisa mengembangkan kemampuan dalam menulis karangan ilmiah ini ya. Sekarang bagaimana menyusun langkah-langkah menyusun karangan ilmiah ini? Yang pertama adalah persiapkan atau menentukan subjek apa yang akan ditulis. Nah, ini kita penting ya topiknya. Misalnya, oh Pak, saya tertarik masalah COVID ya, COVID-19. Misalnya ya COVID bisa saja cara penularan COVID kan begitu. Kemudian termasuk dalam penerapan protokol kesehatan, kesediaan vaksinasi COVID, kemudian termasuk dalam misalnya penerapan isoman kan begitu ya. Kemudian yang terbaru mungkin perubahan dari pandemi menjadi epidemi. Sekarang pemerintah berupaya untuk mengubah status pandemi ini menjadi endemi. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita harus siap hidup dengan kondisi lingkungan yang berdampingan dengan suasana COVID-19. Jadi perubahan dari pandemi menjadi endemi ini sebenarnya juga ya harus kita sikapi dengan hati-hati, karena ini dapat menimbulkan masalah lain bagi penularan COVID-19 itu sendiri ya. Kemudian untuk apa karya tulis itu ditulis ya? Apakah untuk paper saja, usulan penelitian, kemudian skripsi atau naskah publikasi ya. Kemudian pada siapa karya ilmiah itu ditulis. Nah, ini juga harus diperhitungkan ya. Kemudian menentukan objek materi, objek yang akan dikaji, dan objek formal, aspek tinjauan atau pandangan atau sudut pandang. Kemudian mencari sumber pustaka terkait dengan objek formal, material, dan yang utama objek formal. Nah, ini bisa Anda cari melalui Google Scholar. Di Google Scholar Anda bisa cari ya judul-judul yang terkait, dan itu bisa memberikan informasi kepada Anda ya. Biasanya setiap artikel jurnal online itu terindeks dengan Google Scholar ya, atau Google Cendekia ya. Kemudian membuat bagan, outline karangan serta cakupan ke dalam masing-masing bagian disesuaikan dengan sistematika panduan dari perguruan tinggi itu sendiri. Jadi kalau di kita ini ada di bab satunya ada pendahuluan ya, ada latar belakang, kemudian ada masalah, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian ya. Kemudian tujuan, manfaat ya, tujuan itu tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada manfaat, manfaat teoritis dan manfaat praktis ya. Manfaat teoritis itu berkait dengan kontribusi tulisan kita terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat, terutama yang terkait dengan promotion dan prevention, yaitu dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya penularan atau mencegah terjadinya penyakit ya. Kalau dia tidak penyakit menular ya. Kemudian keaslian penelitian. Nah, tujuan manfaat ya, manfaat teoritis, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini yaitu manfaat bagi pengguna ya. Dalam hal ini yaitu yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian baru ada keaslian penelitian, yaitu penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Ya, pada bab 2 ya kerangka tinjauan pustaka ya. Nah, kemudian di tinjauan pustaka itu ada teori yang terkait dengan penelitian, kemudian faktor-faktor yang terkait dengan yang variabel bebasnya ya. Nah, kemudian bab 3 sudah mengarah pada metode penelitian ya. Nah, penyusunan karangan ilmiah itu tentu berdasarkan pada masalah ya, permasalahan dalam memilih topik atau aspek kajian. Jadi misalnya kalau kita menulis karangan ilmiah itu tentu harus ada desain dan desolennya, harapan dan kenyataannya ya. Jadi harapan kenyataan itu adalah sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang ideal ya, yang tidak terjadi. Tapi kenyataan itu terkait dengan fakta yang ada di lapangan ketika melakukan penelitian. Itu yang disebut dengan desain dan desolen. Kesenjangan antara pertanyaan dan pernyataan dan kenyataan antara desain dan desolen itu, maka di situ ada masalah. Masalah di situlah yang seharusnya diteliti. Oleh sebab itu dalam penelitian ini harus berorientasi kepada masalah. Ya, biasanya kalau kita lihat di kesehatan ini kan
hampir semuanya masalah ya. Jadi ketika kita melihat apa yang ada, maka sebenarnya yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka itu disebut dengan masalah. Misalnya ketika Anda, Bapak Ibu di rumah, di tempat kerja, kalau di kesehatan kan banyak ya, bisa Bapak Ibu dapatkan di puskesmas. Misalnya yang bidan ya, ada misalnya melahirkan, usia kelahiran itu rata-rata di bawah 20 tahun gitu. Ya, itu kan artinya pada ibu primi ya, primipara yang berisiko ya. Itu bisa dijadikan sebagai penelitian ya. Mengapa kehamilan berisiko di bawah 20 tahun ini ada terus ya, atau kehamilan muda ya, atau kehamilan di bawah usia berisiko, atau juga bisa juga usia berisiko di atas 35 tahun. Ini bisa saja dijadikan penelitian. Seharusnya yang ideal adalah ketika persalinan atau partus itu pada usia antara 20 sampai 35 tahun kan begitu ya. Ini dianggap sebagai sebuah masalah ya. Karena ketika ibu muda, ibu premi ini melahirkan, maka risiko kesehatannya sangat tinggi ya ketika melalui proses persalinan. Kemudian dalam penelitian harus berorientasi pada rasa ingin tahu, rasa ingin menjawab tadi, mengapa ini terjadi ya. Yang biasa dilakukan adalah jangan sampai rasa ingin tahu atau curiosity ini rendah ya. Harusnya seharusnya peneliti ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu harus dijawab dengan sebuah penelitian sehingga kita bisa menggali berbagai informasi dan terjawab dengan teori-teori yang ada. Kemudian masalah yang lain adalah tidak tahu topik yang tepat ya untuk memenuhi kebutuhan suatu tulisan. Topik itu sebenarnya tidak terlalu susah untuk menentukan topik. Ya. Misalnya tadi ketika ibu misalnya yang dari bidan ini kemudian melihat persalinan usia muda, maka itu sebenarnya sudah menjadi masalah dan bisa diangkat menjadi topik penelitian dan serta judul ya. Misalnya faktor risiko persalinan di bawah umur 20 tahun misalnya ya. Karena umumnya ada perkawinan muda atau pernikahan muda, maka kelompok ini adalah kelompok berisiko ketika persalinan ya. Kemudian tidak tahu standar penulisan ya, atau panduan penulisan untuk karya yang akan dituju. Sebenarnya ketika kita menulis maka sebaiknya diikuti ya, standar-standar umum yang terkait dengan laporan dan artikel publikasi ini. Karena keduanya itu berbeda ya. Satu digunakan untuk sebagai laporan kegiatan akademik, misalnya tadi seperti makalah dan skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis ilmiah ya, tugas akhir itu semuanya memiliki sistematika yang umum ya. Tetapi ketika kita masuk kepada sebuah karya ini dalam bentuk artikel publikasi, maka dia sudah mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang khusus. Dan sebenarnya pun dari laporan itu bisa kita ubah, kita konversi ke dalam bentuk artikel publikasi. Kemudian penulisan perpustakaan ya, buku teks, sistem katalog komputer. Ini tidak usah terpelajari ya. Ini pun juga ya tentang eksplorasi dan sistem, ada sistem Harvard, kemudian ada sistem Vancouver ya. Ini nanti umumnya kita menggunakan Harvard ya. Kalau dia skripsi itu Harvard ya. Kemudian sumber rujukan contoh ya, ini Harvard ya. Jadi ini ada di Smith menemukan bahwa ini Harvard ya. Atau dengan kata lain biasanya disebut dengan API ya, Association Psikologi Amerika ya. Atau kita kenal dengan sistem Harvard ya. Nah, kalau dia Vancouver itu menggunakan penomoran. Nah, seperti ini Vancouver ini. 1 2 1 3 4. Nah, ini menggunakan Vancouver ya. Nah, ini Vancouver. Ada 1 2 3 dan seterusnya Vancouver. Tapi kalau Harvard tadi ada kolomnya ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait materi kita ya hari ini. Silakan
Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Christian Hendro, Pak, dari Sanggau. Ya, silakan, Pak Christian Hendro. Uh, ya, ini untuk pengambilan sampel data, Pak. Kalau misalnya kita katakanlah studi wawancara ataupun yang sejenisnya ya, Pak ya, dalam arti kata angket atau kuesioner.